Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan, ya, eh, asinkronus atau full online ya. Jadi pada mata kuliah jaringan komputer satu, ini sekarang kita pada pertemuan 6 ya. Jadi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu file sharing dengan Samba. Baik, langsung saja. Jadi ini untuk pendahuluan. Jadi Samba ini kan digunakan untuk file sharing ya. Jadi pengenalan singkat tentang Samba dan penggunanya dalam file sharing. Terutama memanfaatkan Samba di lingkungan Linux dan Windows. Jadi jaringan yang ada di Linux itu bisa di-share ya pada jaringan Windows gitu ya. Oke, terus kemudian, nah, Samba itu apa gitu ya? Jadi Samba ini adalah perangkat lunak open source ya, yang memungkinkan komunikasi berbagi file ya antara eh, apa yang sistem operasi yang berbasis Linux atau Unix ya, seperti Debian 12 yang nanti akan kita praktekkan dan dengan Windows. Di Samba ini ya, jadi penggunanya dapat mengakses berbagai kegunaan berbagi file ya, printer ataupun jaringan yang menghubungkan sistem tersebut ya. Protokolnya menggunakan SMB atau CIFS ya, ya yang biasa dipakai di Windows. Kalau kita lihat perkembangan dari Samba itu dikembangkan oleh Andre Trickel tahun 91 dan awalnya ini proyek ini bertujuan untuk implementasi SMB atau Server Message Block yang digunakan Microsoft Windows untuk berbagi file dan printer dalam jaringan. Nah, ini juga open source ya, jadi memungkinkan sistem Unix atau Linux untuk berfungsi sebagai server file dan printer pada jaringan ya. Jadi sejak saat itu Samba berkembang dengan fitur yang lebih luas, termasuk nanti pada primary domain Active Directory ya, walaupun tidak ini ya, bisa di-share juga dengan kondisi tidak harus menggunakan login atau autentifikasi gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi SMB ya, protokol SMB atau CIFS ya. Ini SMB adalah Server Message Block dan CIFS itu Common Internet File Sharing. Nah, SMB Server atau SMB Server Message Block itu protokol jaringan ya untuk berbagi file, printer, port serial maupun bentuk komunikasi lainnya ya. Jadi awalnya ini dikembangkan oleh IBM. Nah, kemudian diadopsi dan diperluas oleh Microsoft untuk digunakan dalam sistem operasi Windows. Nah, perannya itu dalam file sharing ya sebagai protokol lah, protokol aturan ya, yang memungkinkan komputer untuk berbagi file, folder atau printer ya. Nah, jadi dengan SMB ini pengguna dapat mengakses file komputer lain seolah-olah file tersebut berada di perangkat ya, perangkat mereka sendiri tanpa memerlukan transfer manual. Ya, untuk memudahkan kolaborasi berbagai sumber daya dalam jaringan. Nah, oke. Saya lanjutkan. Nah, arsitektur Samba, jadi komponennya itu ada SMBD, NMBD, dan WinBin. Kalau SMBD itu layanan utama Samba, itu bertanggung jawab menangani permintaan file sharing, bisa printer juga, termasuk autentifikasi ya izin ya, manajemen file. Kemudian NMBD itu bertugas menangani resolusi nama BIOS ya.
Oke, dan browsing jaringan. Jadi memungkinkan komputer dalam jaringan untuk saling menemukan dengan penggunaan nama NetBIOS. Ya. Terus WinBin itu untuk menghubungkan sistem Linux Unix ke domain Windows ya. Jadi memungkinkan integrasi pengguna grup dari Activity Directory untuk login dan kontrol akses di sistem Linux. Nah, jadi nanti ini bagaimana nih komponen itu saling bekerja sama ya. Oke. Nah, karena nanti yang sebenarnya di Ubuntu juga bisa ya. Jadi persyaratan sistem untuk Samba dalam hal ini saya gunakan Debian 12 sebagai sistem operasi ya. Terus koneksi jaringannya ini juga stabil ya. Nah, itu ya. Persyaratannya harus stabil. Terus akses root untuk instalasi dan konfigurasi. Nah, nah, nah sekarang bagaimana nanti ya penggunaan Samba itu ya. Jadi langkah-langkahnya harus diinstal dulu pada operating system Debian ya atau Linux yang lain ya, Ubuntu ya. Kalau nanti Anda sudah menggunakan login root, tidak perlu menggunakan sudo ya. Jadi sudo itu super user do, tidak perlu digunakan ya. Dengan perintah apt get update ini untuk mengupdate sistem. Kalau yang perintah baru tidak usah pakai straight get, nggak bisa langsung apt update gitu ya, juga bisa. Terus baru kita install ya, apt-get install Samba. Dan nanti ada verifikasi ya atau tidak gitulah ya. Jadi ini perlu diinstal Sambanya. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kita perlu memahami file konfigurasi pada Samba, yaitu letaknya di /etc samba smb.conf ya. Nah, di sini ya. Jadi nanti di sini, nah di sini nanti untuk konfigurasinya filenya. Ini bisa dibuka dengan perintah echo ya. Oke, sudah ada file konfigurasi sampai di sini. Oke, terus konfigurasi global di SMB ini ada global ya. Global ini berarti nanti bisa diakses oleh Windows ya. Nah, ini penjelasan tentang global dalam smb.conf ya. Misalkan di situ ada settingan workgroup, server string, dan log file. Kalau global itu dalam file konfigurasi Samba ya. Jadi SMB ini ada tempat untuk menetapkan pengaturan umum berlaku secara keseluruhan untuk server Samba. Nah, jadi nanti berpengaruh itu ya. Beberapa parameter yang biasa digunakan untuk konfigurasi ada workgroup ya. Ini menentukan grup kerja ya. Kalau di Windows kan ada kan workgroup di join kan gitu. Server string ini memberikan deskripsi tentang server, nama servernya. Terus security-nya ini kalau file sharing kita gunakan pakai WinBin ya. Ini di user dengan user ya, tambah user ya. Nah, itu nanti bisa digunakan ya. Mengatur mode keamanan seperti user dan share. Terus interface ini menentukan antara muka jaringan yang akan digunakan oleh Samba dan ini lognya ya untuk melihat atau mencatat aktivitas Samba. Dan bagian global itu mengontrol konfigurasi secara menyeluruh sebelum didefinisikan share ke individu. Nah, itu perlu nanti yang kita konfigurasi pada smb.conf. Nah, ini caranya untuk berbagi, kita buat direktori untuk berbagi file ya. Misalkan di sini, di share ini yang akan kita share ya. Jadi kita buat direktori ya svr sambil share gitu ya. Terus kita kasih chmod itu untuk hak akses ya. Jadi nanti kalau kan di Linux itu ada RWX ya, read to write execute ya. Nah, R itu bernilai 4, write 2, execute 1. Kalau pengen semuanya orang bisa akses itu 7 gitu ya. Nah, jadi ini yang di sini yang share ini akan diakses dengan
RWX ya. Nah, oke, 277 ya. Ini yang ini nol tidak perlu, tidak apa-apa, tiga aja. Nah, itu adalah izin yang diberikan ya. Ada chmod, ada on ya. On itu milik kalau on. Oke, nah, ini cara mengkonfigurasinya ini share name-nya ini pakai siku seperti ini. Terus ini lokasinya, terus ini parameter yang lain. Apakah nanti bisa di read hanya read only saja atau browsable ya gitu ya. Nah, oke. Nah, itu cara yang penting ini ya, lokasinya ya. Ini share name-nya ini lokasinya. Nah, terus Samba juga itu bisa ini ya, bisa tidak langsung share saja, langsung share atau nanti dikasih Samba password ya. Nah, ini misalkan menambahkan Samba user ya. Nah, ini untuk user siapa nanti ya? Samba password main A ini username-nya siapa? Nah, nah, ini perbedaan pengguna sistem dan pengguna berbeda ya. Jadi user itu di Linux ada user untuk Linux-nya sendiri untuk akses ke dalam Linux. Ada pengguna Samba, ini berbeda ya. Tapi bisa langsung dimasukkan yang pengguna user itu digunakan juga sebagai pengguna Samba gitu. Oke. Nah, berikutnya mengelola grup pengguna. Nah, ini bisa dibuat grup ya, Samba grup. Jadi grup nanti itu kan gini ya. Jadi grup itu kan di dalamnya ada user. Jadi suatu direktori kalau di pemiliknya Samba grup ya itu ya yang ada di grup itu bisa akses gitu ya. Nah, ini misalkan ini perintah grup add ya, nah, menambahkan Samba grup. Terus ini user mode ya dimasukkan Samba grup dimasukkan ke dalam Samba username dimasukkan ke dalam grup. Jadi untuk pengelolaan grup dalam keamanan dan pengaturannya akses. Nah, misalkan suatu direktori yang hanya dimiliki oleh user dan grup, ya gitu ya. Terus grupnya itu jadi apa ini di dalamnya ada kelompok-kelompok. Misalkan grup dosen nanti mengakses filenya langsung di situ ya, langsung apa itu yang punya grup itu gitu ya. Oke, mengatur izin akses atau menetapkan izin pada direktori yang dibagikan. Nah, ini misalkan ya, yang mana yang mau dibagikan. Misalkan ini kepemilikannya ya. Di sini di share. Jadi ini pemilik ya, on. Misalkan ini foldernya milik root, tapi juga untuk grup sampahnya. Terus mod, ini 277 adalah hak aksesnya ya. Nah, karena ada tiga ya. Nah, ini untuk grup, untuk user, untuk grup, untuk other. Terus terus kemudian restart layanan Samba. Jadi setelah dikonfigurasi, ya tadi file SMPD-nya setelah dikonfigurasi, maka perlu di restart. Bisa sistem CTL restart SMPD atau ini restart NMPD-nya, dua-duanya ya. Dan ini untuk memastikan bahwa layanan berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian verifikasi konfigurasi Samba menggunakan tes PARM ya untuk memeriksa kesalahan dalam file konfigurasi. Nah, oke, itu diperlukan ya. Contoh misalkan untuk output dan interpretasinya ya. Nah, terus ini juga ada firewall ya. Jadi di Linux itu UWF ini adalah firewall. Dan ini perlu dibuka kalau memang ada firewallnya diaktifkan ya. Jadi membuka port yang diperlukan oleh Samba. Nah, itu UWF ya, itu sebagai firewallnya. Kemudian di allow ya, dibuka gitu.
port yang biasa digunakan yaitu 137 ya, 138, 139, 445 yang digunakan biasanya oleh Samba. Dan juga nanti kalau sekarang di Windows juga keamanan sudah tinggi. Itu ada apa itu yang harus dibuka ya. Apa itu port yang misalkan untuk SMB itu juga harus dibuka ya. Kalau untuk Windows yang lama misalkan 7 atau yang XP itu tidak perlu itu ya. Oke, untuk akses atau mengakses share dari Windows, langkah untuk mengaksesnya yaitu dipanggil nama IP-nya lewat File Explorer ya, nama IP atau nama komputer Linux-nya, kemudian share name ya, terus dimasukkan penggunanya kalau itu model yang dengan primary domain control. Oke. Kalau menggunakan URL itu smb.2, kemudian IP address dan share name. Oke. Oke, dengan melakukan perintah Samba klien juga bisa ya. Oke, menggunakan Samba di lingkungan Windows. Jadi integrasi dengan Windows Network Neighborhood ya, komputer tetangga atau dengan cara Samba sebagai primary domain control atau PDC. Nah, ini untuk mengaktifkan lock ya. Locknya itu ya, di sini nanti letaknya, ditambahkan ini. Lock level 3, terus ini lokasinya. Var lock Samba. Ini lock Samba nih yang kalau ada apa-apa bisa kita buka. Oke. Autentifikasi dan enkripsi di Samba. Jadi mengaktifkan opsi seperti encrypt, password, dan valid user. Itu juga bisa diaktifkan. Nah, terus menggunakan ACL ya. ACL itu Access Control List ya. Itu untuk kontrol akses yang lebih granular. Di ACL memungkinkan kontrol akses yang lebih granular pada file dan directory file system ya. Jadi juga ini memungkinkan mendapatkan izin tidak hanya kepada pemilik grup atau pengguna, tapi untuk orang lain juga umum, tetapi juga kepada pengguna dan grup tertentu. Itu juga bisa diatur seperti itu. Ya, oke untuk performanya menyiapkan socket option yaitu diaktifkan offload dan asynchronous I/O-nya, terus mengaktifkan ini read to write execute-nya, ya read raw-nya dan read raw-nya ya gitu ya. Nah, untuk memonitornya, alat-alat tool untuk memantau Samba itu bisa melakukan SMB status untuk melihat sesi atau file yang dibuka ya, atau SMBD main B untuk menampilkan build option sampainya. Selain itu juga bisa melihat di log sampai atau log NMBD untuk memeriksa aktivitas ya. Terus backup dan restore konfigurasi Samba itu ini harus di copy dulu ya yang aslinya ya. Nanti sewaktu-waktu ini yang ada error di SMB-nya bisa dikembalikan secara apa itu yang asli gitu ya. Nah ini ya sudo ya ini CP aja ini di file ya file konfigurasi Samba dilakukan backup. Oke, berikutnya. Oke, ini troubleshooting-nya. Jadi tip trik umum untuk menangani masalah secara umum itu misalkan masalah koneksi. Ya, koneksinya itu dicoba ya di ping antara klien dan server. Dan firewall ini biasanya juga ya di Windows 11, Windows 10 itu sudah ada firewallnya. Kadang itu defaultnya itu ditutup ya, ditutup oleh Windows gitu ya. Ini perlu dibuka ya gitu ya. Nah, kalau yang Windows yang lama itu kayaknya tidak ada pengaturan firewall gitu ya. Misalkan yang XP atau 7 itu. Ya. Terus layanan DNS-nya ya. Nah, ini izin ya, izin ACL dan kepemilikan file. Itu juga misalkan tidak bisa di-copy, tidak bisa dikasih sudah bisa tapi nggak bisa dikopikan di dalamnya ini masalah kepemilikan. Nah, untuk mendiagnosanya gunakan jurnal CTL dan
DMSG ya untuk diagnosa lebih lanjut. Nah, nah ketika ini ya di lingkungan perusahaan eh, bisa saja kita menggunakannya, misalkan untuk berbagi file dan di dalam kantor itu atau perusahaan itu eh, apa ini ada file yang harus dibagi di antar divisi ya. Terus ada yang file pribadi, ada yang file umum ya. Nah, itu kasus di perusahaan ya. Nah, nanti kita buatkan ya. Jadi kesimpulannya ini ringkasan tentang cara mengatur dan mengoptimalkan Samba untuk file sharing ya. Terus manfaat jangka panjang dari penggunaan Samba di jaringan campuran. Jaringan campuran ini antara Linux dan apa itu Windows gitu ya. Begitu saya rasa akan saya jelaskan untuk apa ini demonya ya gitu ya. Oke, ditunggu sebentar. Nah, nanti setelah TS kita ini ya praktek ya. Ini saya ini aja saya tunjukkan hasil ya, hasil dari file sharing itu ya. Oke, ini saya ini dulu ya. Saya aktifkan dulu untuk Debian-nya ya. Oke, jadi sekali lagi nanti untuk ini ya, untuk praktek kita bisa lakukan setelah apa itu setelah TS ya. Jadi setiap bahasan yang kita bahas nanti kita praktekkan. Oke, coba saya akses ini menggunakan SSL ya. Oke, ini coba saya atur dulu untuk aksesnya ya. Untuk ini masuk ke dalam, saya gunakan putih ya. Oke, ini putihnya ya. Nah, ini misalkan ya. Jadi untuk Samba itu kan letaknya di oke, sebentar. Nah, di sini ya. Nah, ini ada letak file config. Oke, ini filenya. Di sini global. Ini workgroup-nya. Kalau tidak disetting ya biarkan saja. Terus interface-nya. Ini file log-nya. Ini ada semua ya. Yang kita bahas tadi. Terus kemudian ini yang coba saya share ya. Nah, coba yang saya share yaitu, nah ini ada directory data office. Ini share name-nya, ini lokasinya. Dan ini parameter misalkan boleh table yes, read only ya, public, terus ini materai. Jadi ini yang saya tunjukkan adalah eh, foldernya di share ya, di share pada
jaringan Windows gitu ya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, coba saya masuk ke home ya. Nah, ini ada yang jadi yang saya share adalah ini data data Office dan master gitu ya. Ini saya share. Nah, kalau ini hak akses ya. Ini bisa diganti. Ini di sini kan ini kepemilikan ya. Data Office itu miliknya Root dan ini grupnya. Nah, nanti kita bisa masukkan grupnya. Dan ini tiga ini jejer-jejer ya. Ini RWX untuk user, ini RWX untuk group, ini untuk others ya, semua user. Nah, seperti itu ya. Nah, karena itu dengan CH oh, ya, Windows. Nah, ini sebenarnya ini juga bisa dimonitor ya. Nah, ini untuk jalan di sini ya, ini di localhost ya. Nah, ini bisa kita monitor atau pakai sistem statusnya ya. Statusnya sedang apa itu? Nah, ini statusnya. Oke, ini aktif running ya. Sampai status. Nah, ini sudah jalan. Oke, sekarang saya coba lewat Windows ya. Oke, bisa juga lewat sini ya. Nah, misalkan akan saya apa itu ya? Map ya. Nah, ini dengan jadi IP-nya atau nama komputernya. IP-nya adalah ini saya setting 19. Surname-nya tadi master ya. Nah, oke. Nah, maka di sini di Windows itu seolah-olah ada drive. Sebenarnya ini di server Linux ya, tapi ini bisa diakses lewat Windows. Nah, oke, itu ya. Terus yang satu lagi adalah tadi yang data Office ya, data Office. Nah, ini juga. Jadi seolah-olah di dalam Windows kita itu ada dua drive, tapi ini fisiknya berada di dalam komputer Linux ya. Nah, ini saya kasih ini coba ya, kasih file atau apa gitu ya. Nah, ini bisa karena sudah saya aksesnya sudah itu ya, saya full saya ganti ya. Nah, oke, itu contoh penggunaan ya dalam eh, Windows gitu ya, itu penggunaannya. Nah, berikutnya bisa juga diakses menggunakan, nah ini coba aksesnya, cara akses di Windows atau dengan ini ya, SMB ya. Ini saya coba dulu ya. SMP ya titik dua misalkan pada SMP titik dua coba 10 10 10 19 plus master bisa nggak nih coba oh nggak bisa ini ya oke ini sementara ini belum bisa diakses lewat apa itu lewat browser ya nah oke mungkin browsernya ini ya oke jadi saya rasa itu ya, jadi untuk sudah saya tunjukkan untuk apa itu hasil dari Samba itu seperti apa, biar punya gambaran gitu ya. Nah, saya rasa cukup
Sekian ya untuk apa ini pertemuan kali ini ya. Oke, semoga ini bermanfaat gitu ya, dan Anda bisa mempraktekkan dan jadi untuk tujuan di kerjaan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.